Kita punya Allah yang dapat diandalkan. Dia tidak pernah tinggalkan tiap kita. Saat kita berseru, saat kita memohon, waktu kita mengangkat tangan dan berkata, Tuhan, ini aku, kiranya tolonglah diriku. Maka saya percaya Dia tidak tinggal diam. Dia akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya ingin berbagi renungan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, gaspol katanya. Apa yang mesti digaspol? Kerajinan. Biarlah roh kita terus on fire. Dan layanilah Tuhan. Apa korelasi antara hal-hal yang kita lakukan dengan tangan kita dengan sesuatu yang kita buat untuk Allah yang kita sembah? Erat kaitannya Bapak Ibu. Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma sedang memberikan sebuah arahan teknis tentang bagaimana mereka dapat hidup di dalam ikatan kasih. Ini refleksi. Sesuka-sukanya kita dengan figur-figur tertentu. Mau kita bersisir, berdandan, mirip seperti tokoh yang kita suka. Waktu kita lihat muka kita di cermin, ya masih itu-itu aja Bapak Ibu. Gak bakal berubah. Cermin hanya memantulkan sesuatu yang nyata. Cermin tidak bisa memanipulasi. Hidup kita itu harus jadi cermin. Perbuatan kita adalah pantulan dari isi yang ada di dalam diri kita. Simak baik-baik. Perbuatan kita adalah pantulan dari apa yang ada di dalam. Kalau kita punya sesuatu yang berharga di dalam. Kalau kita punya nilai di dalam. Maka akan tergambar. Akan terlihat. Akan nyata. Perbuatan-perbuatan yang mengkonfirmasi nilai yang ada di dalam. Kalau Tuhan ada di dalam dirimu dan engkau ada di dalam Tuhan. Lihat, Dia tidak pernah berhenti bekerja. Nilai yang Dia tampilkan untuk jadi keteladanan bagi kita. Kerajinannya. Bahkan salah satu kebenaran berkata, He never sleep, He never slumber. Dia gak pernah tertidur Bapak Ibu. Membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu bekerja. Bahkan kita boleh tidur. Mazmur 127. Coba simak baik-baik. Saat kita tertidur di situ Tuhan memberkati kita. Kita boleh istirahat. Tapi Tuhan terus berkarya. Jadi kalau Dia berkata biarlah kita terus ada dalam sebuah keadaan rajin, gaspol. Nah, ini challenge buat kita. Betulkah Tuhan itu ada dalam diri kita? Maka kalau Dia ada, kita akan mengerjakan mulai dari hal kecil sampai hal yang kompleks. Biarlah rohmu menyala-nyala. Roh kita menyala-nyala. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menebar kasih. Roh kita menggebu-gebu sebagaimana Yesus tak tahan lagi ada di sorga. Dia melihat
ciptaannya yang perlu dia tolong. Karenanya dia tinggalkan, mengambil rupa seorang hamba, turun ke dunia, berinteraksi, memikul beban seperti apa yang kita pikul sekarang. Bahkan saya mau berkata, apa yang dia pikul jauh lebih besar daripada apa yang kita pikul. Dan di akhir dia menyerahkan nyawanya sehingga kita beroleh keselamatan. Apa dasarnya? Roh yang menyala. Untuk apa? Untuk mengasihi. Roh yang menyala untuk apa? Untuk berbagi. Dan yang terakhir, layanilah Tuhan. Tuhan berkata, kalau engkau melakukan segala sesuatu untuk orang-orang di sekitarmu demi nama Tuhan, itu disebut pelayanan. Bukan kita melakukan sesuatu dengan tujuan dan motif kembali untuk kita. Tapi layani Tuhan berbicara tentang ketulusan dalam bertindak. Selamat pagi Bapak Ibu. Biarlah pagi hari ini kerajinan kita tidak kendor. Biarlah hari ini roh kita menyala untuk mengasihi sesama. Biarlah kita layani Tuhan dengan ketulusan. Dan itu dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahwa kita merangkul bukan dengan tujuan yang jelek. Tapi merangkul karena kita rindu bersama-sama untuk menikmati kegenapan janji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.